Sebut KKB sudah kendor, Jenderal Bintang 2 diisukan maju ke Pilgub Papua 2024, tangkap hidup-hidup. Seorang Jenderal Bintang 2 digadang-gadang akan meramaikan Pilgub Papua 2024 ini. Jika memang demikian adanya, organisasi Papua Merdeka patut merasa was-was. Sebab, selama menjabat sebagai Kapolda Papua, sosok tersebut bertekad membasmi KKB pakai cara apapun. Sosok yang dimaksud adalah Irjen Pol Matius De Fahiri. Mengutip tribunpapua.com, Matius merupakan putra terbaik dari Kampung Bade, Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Bicara soal Papua, tentu tak bisa melupakan ancaman KKB atau OPM. Selama menjabat jadi Kapolda Papua, Matius beberapa kali terlibat dalam penanganan OPM. Ia bahkan pernah mengirim ultimatum tegas yang diarahkan ke para pimpinan OPM. Mengutip Kompas.com, Matius pernah mengirim satu regu anggota BRIMOB untuk mengamankan Pospol 99 DO tadi di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Hal itu dilakukan menyusul penyerangan KKB yang mengakibatkan 2 anggota polisi dan 1 warga sipil meninggal dunia pada Rabu, 20 Maret 2024. Kata Matius saat itu, tugas anggota BRIMOB di Pospol 99 DO tadi Baya Biru untuk membantu anggota kepolisian mengamankan wilayah tersebut. Penempatan anggota BRIMOB juga ditujukan untuk memulihkan kondisi keamanan wilayah tersebut. Matius selalu merasa geram dan kesal setiap kali nama KKB terdengar di depannya. Ia pernah memerintahkan anak buahnya untuk tidak ragu menindak tegas para personil KKB di lapangan. Kapolda juga menegaskan kepada anggotanya berupaya agar para KKB itu ditangkap secara hidup. Namun, apabila tidak memungkinkan, maka dengan tegas Kapolda memerintahkan diselesaikan secara prosedural. Kalau bisa tangkap hidup-hidup. Kalau tidak, ya sudah, selesaikan secara adat, katanya. Mengutip poskupang.com, jelang Pilkada Papua 2024, KKB mulai jarang melakukan tindakan-tindakan anarkis. Kapolda Papua membeberkan hal tersebut kepada awak media, Senin 26 Februari 2024. Mengenai pembangunan di Papua, Fahiri mengatakan bahwa akses jalan di Papua hampir mencapai 90% sudah terkoneksi. Sementara keamanan di Papua juga cukup kondusif. Jadi kelompok kriminal bersenjata sudah jarang melakukan gangguan-gangguan keamanan, ujarnya.